Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas tipe-tipe jenis osmosis pada makhluk hidup. Jadi contoh osmosis yang terjadi pada sel makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Nah, sebelum kita membahas mengenai tipe-tipe dari osmosis, kita bahas dulu mengenai osmosis itu sendiri. Nah, osmosis garis besarnya adalah perpindahan zat pelarut. Jadi yang berpindah adalah zat pelarut. Contohnya di sini adalah air misalnya. Dari larutan konsentrasi rendah atau yang lebih dikenal dengan hipotonik menuju ke larutan konsentrasi tinggi atau hipertonik. Ini garis besarnya seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan larutan konsentrasi rendah ini adalah jumlah zat terlarutnya itu lebih rendah dibanding dengan yang hipertonik ini. Jadi kalau larutan konsentrasi rendah artinya zat terlarutnya lebih sedikit. Kemudian yang hipertonik ini adalah zat terlarut itu dia tinggi. Karena dia tinggi, biasanya kondisinya adalah larutan itu bersifat pekat. Nah, di sini nanti mungkin bisa dipelajari lagi mengenai osmosis di materi lainnya. Sudah saya buatkan materi untuk khusus mengenai osmosis. Nah, tipe osmosis di sini pada dua gambar ini kita bagi dua. Yang atas ini adalah sel darah merah atau eritrosit. Kemudian yang bawah ini adalah sel tumbuhan. Ini contohnya yang dipakai adalah sel darah merah dan sel tumbuhan. Eritrosit ini mewakili sel untuk hewan, sedangkan sel tumbuhan ini berarti mewakili sel tumbuhan. Nah, pada eritrosit di sini ada hypotonic solution, kemudian ada isotonik, kemudian ada hipertonik. Garis besarnya untuk yang hipotonik artinya di sini pada kondisi hipotonik ini adalah konsentrasinya dia rendah. Nah, hipotonik ini berarti dia konsentrasinya lebih rendah ya. Nah, hipotonik ini yang dimaksud adalah di hipotonik untuk luar sel. Jadi lingkungannya. Jadi lingkungannya dia hipotonik. Kemudian kalau untuk yang isotonik, berarti dia seimbang. Jadi antara bagian luar dengan bagian di dalam sel itu dia seimbang. Kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga adalah hipertonik. Hipertonik berarti di lingkungan luar sel itu dia kondisinya konsentrasinya lebih tinggi atau larutannya dia konsentrasinya lebih tinggi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang dimaksud hipertonik ini adalah yang di bagian luar sel. Luar sel ya, bukan di dalam sel. Nah, kemudian di hypotonic solution kita tahu bahwa pada osmosis itu perpindahannya adalah dari hipotonik menuju ke hipertonik. Akan saya buat lebih sederhana dari gambar ini untuk yang sel darah merah dulu, yang bagian atas. Sel darah merah kalau digambarkan garis besarnya, ini saya buat satu aja. Yang untuk hipotonik ya, untuk hipotonik berarti di dalam sel eritrosit itu dia hiper. Kemudian yang di luar berarti dia hipo. Nah, karena terjadinya osmosis itu adalah konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi, maka perpindahan air, karena yang berpindah adalah zat pelarut, dalam hal ini adalah air yang berpindah, maka terjadi perpindahan air dari luar masuk ke dalam. Sehingga jumlah air di dalam sel ini akan semakin banyak.
Karena tadi dikatakan bahwa osmosis itu perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Maka di sini digambarkan terjadi perpindahan H2O, dia masuk ke bagian dalam sel. Nah, ini masuk ke dalam sel. Nah, akibat air masuk ke dalam sel, maka sel ini akan terjadi penggembungan. Nah, ketika terjadi penggembungan dan apabila jumlah air yang masuk untuk menjadikan lingkungan luar dan lingkungan dalam itu menjadi isotonik, jumlah air yang masuk maka akan terjadi proses lisis. Lisis ini adalah pecahnya, kalau di dalam sel hewan itu adalah sel ini mengalami pecah. Sehingga komponen yang ada di dalam itu keluar semua. Nah, terjadi pecah yang seperti ini. Ini adalah dinamakan dengan lisis. Nah, pada sel darah merah, karena terjadi pada sel darah merah, maka penyebutan di dalam berbagai literatur untuk versi Indonesia itu dinamakan dengan hemolisis. Hemo berasal dari kata hemoglobin, jadi hemolisis. Jadi keluarnya pecahnya sel itu dinamakan dengan lisis, dan lebih spesifik untuk sel darah merah dinamakan dengan hemolisis. Di bagian tengah adalah isotonik. Isotonik itu adalah kondisi di mana bagian luar sama dalam itu memiliki jumlah kondisi seimbang. Jadi tadi isotonik itu seimbang. Sehingga sel tidak mengalami kerusakan apapun. Jadi selnya ini adalah sel normal. Nah, kemudian apabila suatu sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik atau dalam kondisi larutannya itu adalah larutan dengan konsentrasi tinggi, maka kondisinya untuk yang hipertonik itu seperti ini. Jadi ini sel, kemudian di bagian luar dia hipertonik, di bagian dalam karena di luar hipertonik, maka di dalam adalah dia lebih hipotonik. Karena osmosis itu adalah perpindahan dari rendah ke tinggi, maka air yang ada di dalam sel ini dia akan keluar. Karena air keluar, maka jumlah air di dalam sel ini akan semakin sedikit sehingga sel mengalami proses pengerutan. Jadi sel ini mengalami proses pengerutan, maka dinamakan dengan shrivel. Dalam versi Indonesia dikatakan bahwa pada kondisi hypertonic solution ini dinamakan dengan proses yang namanya krenasi. Jadi krenasi itu pengerutan sel pada sel darah merah. Tidak hanya sel darah merah saja, tetapi pada sel-sel lain yang mengalami hipertonik akan mengalami yang namanya krenasi. Sedangkan pada sel tumbuhan, istilah dari hypotonic solution, istilah-istilah yang melekat pada sel tumbuhan itu berbeda dengan pada sel hewan. Pada sel tumbuhan, jika kondisi di luarnya hipotonik, maka sama, air itu akan masuk ke dalam sel. Nah, ketika air masuk ke dalam sel, sel tidak akan mengalami pecah. Kenapa? Tidak pecah karena pada sel tumbuhan itu ada yang namanya dinding sel. Nah, apa yang terjadi? Sama, terjadi penggembungan tetapi sel tidak mengalami pecah. Nah, ini dinamakan dengan istilah turgid. Jadi istilahnya ketika terjadi air masuk ke dalam sel, pada sel tumbuhan dinamakan dengan turgid. Jadi bukan dinamakan dengan lisis ini. Nah, kondisi normal dinamakan dengan flaccid. Ini normal kondisinya. Jadi ketika turgid dalam artian jumlah air itu yang masuk melebihi kapasitas sehingga terjadi penggembungan, sama dengan posisi sel darah merah. Yang membedakan kalau pada sel hewan itu akan mengalami pecah, sedangkan pada sel tumbuhan tidak, namanya adalah turgid. Isotonik normal sama atau dikatakan sebagai flaccid kalau dalam bahasa Inggris, air masuk dan keluar seimbang. Kemudian untuk hypertonic solution, di bagian untuk sel tumbuhan, maka terjadi proses keluarnya air karena di bagian luar sel itu dia bersifat lebih
hipertonik. Karena dia bersifat hipertonik, maka di dalam sel ini dia bersifat hipo. Karena di dalam sel hipotonik, maka air akan keluar. Kalau bahwa osmosis itu konsentrasi rendah atau hipotonik menuju ke hipertonik. Sehingga air di dalam sel dia akan keluar semua. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi pengerutan di sini. Nah, pengerutan ini yang terjadi adalah pengerutan pada membran sel. Jadi yang mengerut adalah membran sel. Jadi yang awalnya membran selnya itu nempel pada bagian dinding sel seperti ini. Ini kan nempel di dinding sel. Kemudian ketika terjadi kondisi hipertonik di bagian luar sel dan di dalam lebih hipotonik, maka akan terjadi pengerutan di bagian membran sel ini. Jadi membran selnya akan mengerut. Nah, akibatnya apa? Kadang tumbuhan akan menjadi layu. Nah, ini dinamakan dengan plasmolisis. Nah, biasanya untuk materi-materi di SMA yang sering ditanyakan adalah biasanya adalah hemolisis itu apa, kemudian krenasi itu apa, turgid yang bagaimana, kemudian yang plasmolisis itu yang bagaimana. Misalnya nanti gini. Apa yang dimaksud dengan plasmolisis? Berarti plasmolisis itu terjadi pada sel tumbuhan. Nah, setelah itu, ketika sudah membahas mengenai sel tumbuhan, maka terjadi proses keluarnya air dari dalam sel menuju ke luar sel. Nah, kenapa kok dari dalam sel air itu keluar dari dalam sel menuju ke luar sel? Dikarenakan kondisi di dalam sel, taruh di sini ya. Kondisi di dalam sel dia lebih bersifat hipotonik dibandingkan dengan yang di luar sel yang bersifat hipertonik. Jadi itu lengkapnya seperti itu. Plasmolisis terjadi pada sel tumbuhan yaitu keluarnya air dari dalam sel menuju ke luar sel yang disebabkan oleh kondisi di dalam sel lebih bersifat hipotonik dibandingkan kondisi di luar sel yang bersifat hipertonik. Nah, jadi itu penjelasan mengenai jenis-jenis osmosis atau tipe osmosis, di mana dibagi menjadi beberapa tipe, baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Ada yang dinamakan dengan hemolisis, kemudian krenasi, kemudian turgid, dan dinamakan juga plasmolisis. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.